guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, video aku kali ini aku lebih ke sharing dan ini tuh tentang masalah kesehatan. Karena beberapa waktu yang lalu suami aku tuh sampai nggak masuk kerja, jadi tuh asam lambungnya tuh kambuh. Dan yang ini tuh sampai dia tuh mual muntah guys, makanya memang bener-bener nggak bisa masuk kerja. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini guys, aku mau jelasin dulu kalau aku sama suami aku tuh sama-sama punya asam lambung. Kalian bisa cek di video YouTube aku guys, kalau di situ aku juga pernah sharing, misalkan asam lambung aku tuh lagi kambuh, itu tuh jantung aku tuh sampai berdebar. Dan aku bersyukurnya guys, sekarang tuh asam lambung aku tuh udah jarang banget kambuh. Amit-amit aku nggak mau juga kambuh lagi. Apalagi kalau udah sampai di mual, keringet dingin, terus jantungnya itu berdebar, itu tuh rasanya udah nggak karuan banget. Tapi kemarin tuh yang kambuh malah suami aku. Dia asam lambungnya tuh naik, katanya tuh udah sampai ke kerongkongan juga, karena dia tuh ngerasain panas juga di area kerongkongan dia. Bahkan kayak yang aku bilang tadi, suami aku tuh sampai muntah-muntah. Nah sekarang guys, aku mau ngebahas mungkin beberapa dari kita itu yang nggak ngerti atau yang menyepelekan. Bahkan aku sendiri beberapa hal itu tuh baru tahu setelah aku ngebaca artikel ini. Oh ternyata mengkonsumsi ini pun juga nggak boleh, bisa bikin asam lambung kita itu jadi naik. Langsung aja yang pertama, dan jujur ini tuh aku baru tahu banget setelah aku tuh ngebaca artikel ini, yaitu tentang mengkonsumsi pengganti gula. Dan ini tuh nyambung banget dengan gaya hidup aku. Kalau kalian yang ngikutin channel aku guys, aku tuh orang yang mengurangi mengkonsumsi gula. Kalau kalian yang belum tahu, semisalkan aku tuh makan makanan yang manis atau yang ada kandungan gulanya yang banyak, biasanya tuh aku tuh gampang banget keputihan. Makanya seringnya kalau aku tuh cari makanan, itu tuh yang kadar gulanya tuh rendah atau mungkin yang free sugar, jadi tuh yang bebas gula. Tapi ternyata aku baru tahu kalau semisalkan makanan yang ada label bebas gulanya itu tuh nggak semuanya tuh aman. Apalagi buat kita yang memiliki asam lambung. Karena si pengganti gula inilah yang berbahaya guys, yang bisa memicu asam lambung kita itu kambuh. Nah ini aku bacain ke kalian. Alkohol gula seperti xilitol, sorbitol, dan manitol adalah pemanis rendah kalori yang sering digunakan untuk membuat makanan bebas gula tertentu. Meskipun rendah kalori, ternyata bahan ini tuh bisa menimbulkan efek samping. Bahan ini cenderung menyebabkan gas karena usus besar tidak mudah untuk menyerapnya. Jadi ini tuh aku baru tahu banget, semisalkan kita itu cari makanan-makanan yang free sugar, yang bebas gula, belum tentu aman juga. Kita harus perhatikan dulu beberapa bahan pengganti gula ini guys. Apalagi buat kalian yang punya asam lambung, jangan asal pilih makanan yang bebas gula yang aman, tapi justru bisa menyebabkan asam lambung kalian itu jadi naik atau kambuh. Lanjut yang kedua, ini tuh mungkin bagi para penderita asam lambung yang punya asam lambung itu udah pada tahu, yaitu menghindari minuman yang berkarbonasi. Minuman yang berkarbonasi itu contohnya soda, alkohol. Semua jenis minuman yang ada kandungan soda dan alkoholnya, ini tuh pantangan besar buat penderita asam lambung. Kalau kalian yang belum tahu kenapa ini tuh jadi pantangan, jadi minuman-minuman ini guys, ini tuh mengandung karbon dioksida. Makanya semisalkan kita tuh habis minum soda atau alkohol, kita tuh jadi sering bersendawa. Karena kita mengeluarkan gas dari minuman ini. Tapi semisalkan kita itu nggak bersendawa, atau beberapa gas ini tuh yang nggak bisa kita keluarkan lewat sendawa, maka sebagian gas yang nggak bisa kita keluarin lewat sendawa itu tuh bisa berakhir di usus kita. Dan inilah yang bisa menyebabkan asam lambung kita itu jadi naik. Jadi semisalkan kalian itu ngerasa kalian itu tuh ada asam lambung yang sering banget kambuh, stop minum minuman yang beralkohol dan juga bersoda. Kayak aku sama suami aku guys, kita itu nggak pernah lagi pesan minuman yang bersoda. Kayak lemon squash, soda gembira itu tuh yang dulu tuh kita seneng banget karena seger kalau ada sodanya. Tapi sekarang itu udah nggak berani sama sekali. Karena aku dan suami aku tuh sama-sama udah pernah ngerasain asam lambung tuh jadi naik. Dan kalau aku tuh kerasa banget di bagian ulu hati aku begitu aku minum minuman yang ada sodanya. Berikut untuk kebiasaan yang ketiga, ini tuh yang paling sering banget dialamin suami aku, yaitu makan makanan dalam jumlah yang besar.
istilahnya tuh makan yang sampai bener-bener kekenyangan saking kebanyakan. Ini udah pasti banget asam lambung suami aku tuh kambuh. Karena susah banget bilang dia itu untuk stop makan. Apalagi kalau udah menunya itu cocok banget di lidah dia. Itu tuh sampai yang namanya tuh harus bener-bener aku singkirin. Atau aku tuh sampai kadang marah-marah. Kadang kalau pas lagi makan bareng di luar sama suami aku, terus aku lihat porsinya tuh lumayan banyak, itu tuh aku udah wanti-wanti untuk jangan dihabisin. Tapi yang ngeselinnya, suami aku tuh suka ngeyel. Kadang waktu aku tuh sibuk makan sendiri, terus aku noleh di piring dia itu udah habis, itu tuh bikin aku marah banget. Karena udah fix pasti kambuh asam lambungnya dia waktu sampai rumah. Entah itu tuh di sepanjang jalan udah mulai sendawa terus. Terus di rumah itu juga udah mulai kayak panik, nggak nyaman sama sekali, buat rebahan nggak enak, buat duduk nggak enak. Pokoknya yang seringnya dialamin suami aku tuh penyebabnya karena kekenyangan ini guys, makan dalam jumlah yang terlalu besar. Nah di sini aku udah nemuin penjelasannya guys. Jadi di dalam tubuh kita ini tuh ada yang namanya sphincter esophagus. Sphincter esophagus ini tuh apa? Aku mau bacain ke kalian. Sphincter esophagus adalah otot yang membuka dan menutup untuk memungkinkan makanan bergerak turun ke perut. Nah, pada waktu kita itu makan terlalu banyak, itu tuh bikin perut kita itu jadi merenggang. Dan mungkin kita akan merasakan kembung di perut kita. Nah, rasa kembung yang kita alamin ini guys, ini tuh karena makanan menekan sphincter esophagus bagian bawah. Karena sphincter esophagus ini guys, ini tuh terlalu banyak ditekan oleh makanan yang kita konsumsi. Si otot ini tuh jadi terbuka, jadi tuh memungkinkan isi perut kita itu tuh jadi bocor dan kembali lagi ke kerongkongan. Makanya semisalkan kita itu terlalu banyak makan, kita itu jadi kayak ngerasain mules karena asam lambung kita itu udah naik ke kerongkongan. Bahkan kalau suami aku itu tuh sampai ngerasain di kerongkongan itu tuh kerasa panas, terus ada pahitnya gitu. Kalau sampai asam lambung dia itu udah naik ke kerongkongan. Lanjut yang keempat, kalau yang ini tuh aku udah tahu dan ini tuh salah satu kebiasaan buruk suami aku juga yang bikin asam lambung dia itu tuh jadi naik, yaitu berbaring setelah makan. Ini tuh seringnya dilakuin banyak orang, habis makan langsung rebahan mainan handphone. Ini tuh fatal banget, apalagi kalian yang udah punya asam lambung. Semisalkan kita itu habis makan kenyang, terus kita langsung berbaring, otomatis seketika kita itu langsung berbaring setelah makan, tubuh kita itu tidak bisa memberikan manfaat gravitasinya, tidak bisa menjaga atau mempertahankan isi perut kita agar tetap di perut. Dan ini tuh hampir sama dengan kesalahan sebelumnya tadi. Isi perut kita ini tuh bisa menekan sphincter esophagus tadi, yang bisa mengakibatkan kebocoran. Otot ini tuh bisa terbuka dan bikin asam lambung kita itu naik sampai ke kerongkongan. Jadi hindari berbaring setelah kita itu makan. Kalian bisa duduk-duduk dulu tegak, atau semisalkan kalian itu ngerasa capek, kalian bisa bersandar, tapi tetap posisikan biar isi perut kalian itu tuh tetap berada di tempatnya. Lanjut yang terakhir guys, ini tuh mungkin yang paling susah, apalagi kalau kalian itu yang suka makan, suka kulineran, suka jajan, yaitu dalam hal mengkonsumsi makanan yang berlemak dan juga digoreng. Yang digoreng itu guys pasti tuh susah banget. Karena sekarang semua makanan itu kalau yang digoreng itu tuh kerasa enak, apalagi kita tuh kalau makannya tuh panas-panas. Tapi ternyata ini tuh jadi salah satu kebiasaan yang harusnya tuh dihindari buat kalian itu yang punya asam lambung, yaitu makanan yang berlemak dan juga digoreng. Penjelasan yang pertama, untuk makanan yang berlemak, ini tuh mungkin beberapa kita tuh udah pada tahu, kalau makanan yang berlemak ini tuh susah dicerna dibandingkan dengan makanan lainnya. Dan inilah yang memicu lambung kita itu jadi memproduksi banyak asam. Lalu alasan yang kedua, ternyata makanan yang berlemak itu tuh bisa memberikan efek relaksasi pada sphincter esophagus tadi, yang ternyata bisa membuat otot ini tuh terbuka, yang mengakibatkan beberapa asam tambahan ini tuh bisa naik ke kerongkongan. Sekarang kalian bisa ingat-ingat apakah kalian itu setelah makan makanan yang berlemak atau makan terlalu banyak gorengan, terus kalian ngerasa kerongkongan kalian itu jadi nggak enak banget. Itu bisa jadi penyebabnya karena masalah ini. Nah itu dia guys, 5 kebiasaan yang mungkin beberapa dari kita itu belum tahu penyebab asam lambung kita itu jadi naik atau jadi kambuh. Nggak cuman telat makan aja, karena basicnya semuanya itu berpikir kalau asam lambung naik itu hanya gara-gara telat makan. Tapi ternyata enggak, ada banyak kebiasaan yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan asam lambung kita itu jadi naik.
Nah, semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Dan aku berdoa buat kalian yang punya asam lambung atau sekarang itu lagi kambuh, kalian bisa sembuh dan terus semangat. Hindari juga yang namanya stres. Terus tetap berpikir positif. Kalian serap hal-hal yang positif aja. Semisalkan ada hal-hal yang negatif itu kalian hindari aja. Karena nggak cuma makanan dan juga kebiasaan, bisa juga dari faktor psikis kita guys. Jadi semisalkan kita itu banyak pikiran, stres, terus kita itu berpikirnya tuh yang aneh-aneh, yang negatif, itu bisa juga mengakibatkan asam lambung kita itu jadi naik. Dan aku percaya kalian bisa melewatinya dan kalian bisa sembuh. Jaga semua dari konsumsi makanan, minuman, kebiasaan, dan juga pikiran kita. Kira-kira apa yang memicu asam lambung kita naik, itu tuh harus banget kalian hindari dan kalian catat sendiri. Jangan diterabas kalau semisalkan kalian itu udah tahu kalian makan ini, kalian melakukan ini, itu bikin asam lambung kalian naik. Kayak aku guys, sebisa mungkin itu tuh aku hindari hal-hal yang sekiranya tuh bikin asam lambung aku naik. Jadi lebih baik aku cegah sendiri. Jadi walaupun aku tuh pingin banget makan sesuatu, tapi aku tahu kalau itu tuh tetap aku makan, bakalan asam lambung aku tuh naik, aku pilih enggak. Karena resikonya itu lebih menyakitkan kalau semisalkan asam lambung kita itu jadi naik. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan boleh juga kalau kalian mau share di semua sosial media kalian. Buat kalian yang belum ikutan giveaway aku, kalian bisa cek di komunitas channel aku. Aku baru ngadain giveaway yang hadiahnya tuh 1 paket skincare yang bakalan aku umumin minggu depan. Makanya buruan kalian ikutan. Jangan lupa juga please terus support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian punya pengalaman yang sama tentang asam lambung atau kalian mau berbagi informasi, kalian bisa komen di video ini. Siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lainnya. Buat kalian yang mau request konten atau kalian mau sharing-sharing sama aku, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas ini. Oke guys, aku pamit dulu. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.